Let's talk about marriage. What should I know? Basic pre-marriage knowledge in Islamic psychology perspective. Yang insya Allah diberkahi Allah dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa, sholawat serta salam mari sama-sama kita sanjungkan kepada beliau, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, serta para pengikutnya. Semoga kita termasuk ke dalam orang-orang yang berhak mendapat syafaatnya di yaumul akhir kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Perkenalkan, saya Rizky Mauliza Cahyani selaku pembawa acara pada kajian pagi hari ini. Sebelumnya, saya mewakili rekan-rekan dari RGS dan FSA ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya jazakumullahu khair kepada teman-teman yang sudah hadir dalam kajian pagi hari ini. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan berkumpul pada kajian ini meskipun berada di rumah masing-masing. Teman-teman yang dirahmati Allah, izinkan saya untuk membacakan susunan acara kajian bulanan dan keilmuan pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudari Zena. Ketiga, pemaparan materi oleh Bu Titin Suprihatin. Keempat, sesi tanya-jawab. Dan yang terakhir, penutup. Sebagai pembuka acara, mari kita sama-sama berdoa untuk memohon kelancaran pada hari ini. Ala hadiniyah wa kuliniyatin sholihah. Al-Fatihah. Selanjutnya, acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudari Zena. Kepada Saudari Zena, saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih kepada Saudari Zena atas bacaan Al-Qur'annya. Semoga dapat menambah keberkahan bagi acara kajian pagi hari ini. Baik, acara selanjutnya yaitu sesi pemaparan materi oleh Bu Titin Suprihatin. Namun sebelum masuk dalam acara inti, saya akan membacakan sekilas CV beliau. Baik. Nama lengkap beliau Titin Suprihatin SCMC. Beliau lahir di Tanjung Pinang pada 5 Januari 1976. Kemudian nomor HP beliau sebagai berikut. Silakan bagi teman-teman yang mungkin jika ingin menghubungi bisa menghubungi nomor tertera. Riwayat pendidikan beliau
sebagaimana yang tertulis untuk S1 dari Universitas Muhammadiyah Surakarta pada tahun 1995 sampai 2000 mengambil jurusan psikologi dan selanjutnya mengambil magister psikologi pada tahun 2006 hingga 2009 di Universitas Gadjah Mada. Kemudian untuk rekam jejak Tridharma Perguruan Tinggi Pendidikan Pengajaran sebagai berikut yang tertulis. Selanjutnya untuk publikasi di jurnal terakreditasi. Ada banyak sekali ya teman-teman. Salah satunya ada The Effectiveness of Peer Tutoring Method on Self-Regulated Learning. Beliau sebagai co-author. Beliau juga pernah menjadi autor dalam jurnal Psikoedukasi untuk Penyadaran Potensi Positif Siswa SMK dalam Mencegah Kenakalan Remaja. Selanjutnya, ada publikasi di jurnal nasional tidak terakreditasi tetapi masih ber-ISSN, yang salah satunya yaitu gambaran pengasuhan dan penyesuaian dalam keluarga pada orang tua siswa SD dan SMP. Kemudian untuk yang lainnya silakan teman-teman bisa lihat sendiri karena Bu Titin ini Masya Allah sekali, banyak sekali jurnal-jurnal yang beliau terbitkan. Beliau juga memiliki pengalaman dalam proceeding seminar atau konferensi. Ini tidak perlu diragukan lagi, kita tidak perlu pertanyakan lagi, karena beliau ini sudah ahli dalam bidangnya. Baik, memasuki acara inti, mohon izin untuk saya memberikan informasi terkait pelaksanaan sesi pemaparan materi dan tanya jawab. Kami memberi waktu 45 menit kepada Bu Titin untuk memaparkan materi. Apabila dari teman-teman terdapat pertanyaan selama dilaksanakannya pemaparan materi, silahkan disampaikan pada waktu sesi tanya jawab setelah Bu Titin selesai melakukan pemaparan. Sesi tanya jawab akan dibuka selama 15 menit. Sebelumnya, apakah Bu Titin sudah hadir dalam room Zoom? Sudah, Mbak. Siap. Bu Titin. Saya mulai ya. Ibu, sebelumnya saya ingin membuka obrolan sedikit dengan Ibu. Oke, silakan. Mbak, gimana? Sehat semua ya? Ibu, alhamdulillah. Bu Titin, bagaimana Bu kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Kalau begitu langsung saja Ibu, acara selanjutnya pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bu Titin kepada Bu Titin. Kami persilahkan. Baik, terima kasih. Mbak Rizky Mauliza Cahyani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Yang saya banggakan adik-adik mahasiswa Rohis ya, Rohis Qalbun Salim, Rohisnya Fakultas Psikologi. Apresiasi buat mahasiswa ini punya kegiatan yang rutin, dan ini sudah kajian yang keberapa ya Mbak di Qalbun Salim. Ini luar biasa ya, kegiatan rutin yang terjadwal, dan hari ini temanya tentang pernikahan, persiapan pernikahan juga begitu. Oke, pertama-tama marilah kita senantiasa mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat karunia yang tiada terhingga, tiada terhitung ya. Tidak ada manusia yang bisa menghitung nikmat Allah. Ya, semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa bersyukur atas nikmat yang diberikan. Tidak termasuk yang kufur nikmat ya. Nikmat sehat, nikmat kesempatan bisa bertemu hari ini, dan nikmat-nikmat lain yang tiada terhitung.
Salawat teriring salam juga kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, uswah hasanah kita yang membawa kita dari zaman jahiliyah kepada zaman yang terang benderang, zaman yang penuh dengan pengetahuan. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih diberi kesempatan untuk berbagi sharing begitu ya. Ini kalau kemarin saya diberi tema ini tuh geli, senang gitu ya. Saya jadi ingat ketika saya kuliah juga jadi mahasiswa, kemudian mendengarkan tema pernikahan saat mahasiswa itu tema-tema yang menarik gitu ya. Dulu saya ingat banget kajian tentang psikologi dalam pernikahan itu judulnya hampir mirip dengan ini, menikah dan kuliah mungkinkah gitu toh. Ya. Nah, kalau sekarang tidak kita pada tema mempertanyakan menikah dan kuliah mungkinkah, tapi kita harus tahu tentang nikah gitu ya, tentang pernikahan meskipun masih mahasiswa. Apa yang harus diketahui sebagai nanti persiapan menghadapi pernikahan. Dan tentu saja karena kita bidangnya psikologi, kita melihatnya dari perspektif psikologi Islam begitu ya. Walaupun pernikahan itu nggak ada, misalnya pernikahan dari sisi psikologi, pernikahan dari sisi Islam, khusus bahasan yang demikian tidak ada. Namun nanti dalam bahasannya tetap saya meninjau kalau menurut psikologi seperti apa, kemudian dalam Islam seperti apa. Tapi yang khusus psikologi Islam itu memang tidak ada kajian yang spesifik demikian ya. Namun bisa kita combine begitu secara psikologi yang memang keilmuan psikologi itu banyak sekali yang bisa dijadikan dasar untuk membahas sebuah pernikahan. Demikian juga dalam Islam sudah jelas tuntunan untuk sebuah pernikahan. Begitu. Ya nanti kita santai aja ya, interaktif namanya kajian begitu ya, bukan kuliah. Kalau kuliah kan satu arah, diskusi juga ya, tapi ini nanti saya juga senang jika nanti ada diskusi mahasiswa barangkali yang memang siap untuk menikah atau saat ini dalam situasi situasi keadaan yang memang sedang membuat keputusan. Apakah kuliah dulu baru menikah? Apakah mau menikah bersamaan dengan menjalankan kuliah? Kesana kan akhirnya muaranya begitu ya. Atau saya lihat ini peserta kayaknya juga sudah ada yang menikah ini ya. Dan senang sekali nanti bisa sharing begitu kepada teman-temannya ketika saya kemarin mau nikah itu apa yang jadi pertimbangan. Kira-kira pertimbangan yang dibuat sudah sudah memadai atau saya nggak pertimbangan macam-macam. Yang penting ketemu jodohnya, ketemu syarat dan rukunnya sesuai, udah nikah begitu ya. Oke, itu bisa nanti kita sharing bersama. Oke, saya lanjutkan. Saya kok mengalami kesulitan memindahkan. Panitia nggak apa-apa deh, misalnya bantu saya share screen, Mbak. Tadi saya nyoba perpindahan slide itu agak mengalami gangguan. Mungkin bisa dibantu ya, Mbak, dari file yang tadi sudah saya berikan. Ya, pertama mari kita lihat konsep pernikahan secara psikologi. Itu adalah sesuatu yang menjadi bagian dari suatu tahap perkembangan manusia. Ya, kalau dari teori-teori dalam buku perkembangan yang jadi referensi orang psikologi, itu ada dari buku perkembangannya Harlock, perkembangannya Sandrock, dan berbagai sumber itu selalu mengatakan salah satu tahap perkembangan di usia, memasuki usia dewasa itu adalah menjalin hubungan dengan lawan jenis begitu. Itu memang secara psikologi ya, individu sudah mengembangkan kehidupan sosial yang lebih luas begitu. Dan bentar. Masih saya.
saya sudah dibantu share screen ini ya Mbak. Halo? Ya, sudah Ibu. Oke, ya. Ya. Jadi saya ulangi lagi ya, pernikahan dalam perspektif psikologi itu adalah dalam konsep memenuhi sebuah tugas perkembangan. Jadi nggak salah ketika memasuki usia dewasa, memang individu sudah mulai harus menyiapkan diri untuk fase ini begitu. Nah, ini mengulas sedikit ya tentang teori perkembangan, ya tugas perkembangan di usia dewasa, khususnya dewasa awal, mulai 18 tahun ke atas begitu ya, mulai menyiapkan tentang keluarga, menyiapkan tentang karir ya, menyiapkan tentang pekerjaan, kehidupan sosial yang lebih luas lagi. Nah, ini sudah kalian peroleh di mata kuliah psikologi perkembangan bagi mahasiswa yang psikologi. Nah, yang non psikologi ini mungkin tambahan informasi begitu ya, atau pengetahuan baru atau knowledge baru lah buat kalian. Memang di usia dewasa itu secara perkembangan memenuhi tugas perkembangan untuk mendapatkan pasangan ya, menjalin hubungan dengan lawan jenis, itu adalah salah satu tugas perkembangan normal. Ya. Terus kalau ada pertanyaan Bu, berarti kalau belum mau menjalin hubungan dengan lawan jenis atau belum mengembangkan kehidupan sosial yang lebih luas itu tidak normal. Tidak demikian juga kesimpulannya. Ini kan sebuah konsep itu kan diterapkan karena berlaku umumnya, ya begitu umumnya normalnya. Namun ada juga kejadian-kejadian khusus di mana orang dengan karakteristik tertentu atau dengan punya konsep-konsep tertentu ya belum mau begitu ya, belum mau menjalin hubungan dengan pemahaman tertentu. Apakah itu salah? Tidak salah, tetapi juga harus dilihat apa alasan ya di balik itu. Adakah alasan yang bisa diterima bahwa saat usianya sudah cukup matang untuk dia menjalin membangun rumah tangga hingga kemudian dia tidak sampai pada masa itu, apakah kemudian itu permasalahan harus dilihat di balik itu begitu ya, tidak kemudian langsung menjudge oh ini tidak normal begitu. Ya, next Mbak. Mohon maaf ya kalau ada background anak-anak gitu ya, karena rumah saya memang dekat sekolahan. Nah, hakikat pernikahan, jadi secara psikologi memang itu menjadi gabungan dari berbagai hal, di mana pernikahan itu mencakup kesatuan fisik, kesatuan jiwa, kesatuan sosial. Kalau kesatuan fisik paham lah ya, pernikahan itu memang melibatkan fisiologis ya nantinya. Kemudian kalau kesatuan jiwa atau kesatuan psikologis ada aspek-aspek psikologis juga yang harus menyatu dari pasangan tersebut. Kemudian kesatuan sosial, penggabungan dua keluarga begitu ya, bahkan keluarga besar yang lebih luas lagi dengan pernikahan itu. Mau tidak mau ya, nggak mungkin dua orang itu menikah kemudian tanpa menggabung atau melibatkan keluarga besarnya untuk saling bersama gitu ya, saling bersatu, saling mensupport. Kemudian pernikahan juga melibatkan totalitas ya, kesungguhan. Tidak ada nikah, aku hanya nikah tapi syaratnya tertentu. Walaupun dalam konsep pernikahan yang pernah saya baca ada boleh persyaratan syarat-syarat nikah, tapi bukan syarat yang kemudian itu mempersulit pernikahan, tidak. Tetapi syarat-syarat yang memang menjaga hak dan kewajiban masing-masing. Tapi maksud totalitas di sini ketika kita menikah ya kita menyerahkan seluruh hidup kita untuk keluarga gitu ya, untuk pasangan. Nggak ada kita menikah tapi separuh hati kita buat yang lain. Tentu tidak demikian. Kemudian pernikahan itu sesuatu yang eksklusif. Kenapa eksklusif? Karena hubungan pernikahan itu hubungan yang dikatakan istimewa begitu ya, yang tidak ada yang bisa menyamakan. Kalau kamu sama pacar, maaf ya, bukan berarti saya mengatakan ini saya
berpihak atau saya mendukung pacaran gitu ya. Tidak demikian. Tapi hubungan pernikahan itu eksklusif karena dia melekat ya, melekat aturan-aturan, hukum, hak dan kewajiban yang kalau kita bandingkan dengan hubungan manusia dalam konteks lain itu nggak terjadi. Hubungan kita dengan teman dekat kita nggak ada hak kewajiban kasih nafkah, hak kewajiban ngasih apa istilahnya biaya keuangan dan lain sebagainya, tidak ada. Eksklusif di sini benar-benar dalam bingkai peraturan gitu ya, dalam bingkai hukum dan lain sebagainya. Dan tentu saja pernikahan itu berlangsung seumur hidup. Siapa yang mau pernikahan sesaat atau singkat kontrak gitu enggak ya. Walaupun nanti kalau saya juga mengampu mata kuliah psikologi konseling pernikahan begitu ya. Dan materi yang saya berikan ini juga diantaranya saya ambil dari mata kuliah bahan-bahan kuliah di konseling perkawinan. Nah, seumur hidup ini ya karena memang tujuan pernikahan itu sampai akhir, tidak sesaat. Meskipun saya katakan ada pernikahan yang nikah mut'ah, kontrak gitu ya, nikah apalagi, nikah siri, nikah macam-macam pernikahan. Tapi dalam pernikahan yang sesungguhnya harus menuju kepada tujuan seumur hidup ya pernikahan itu. Next, Mbak. Ini masih tinjauan psikologi ya, ketika pernikahan itu adalah kodrat manusia untuk pemenuhan kebutuhan fisik atau fisiologisnya, juga pemenuhan kebutuhan psikis ya. Psikis, psikologis itu sama ya, kemudian fisiologis itu sama dengan biologisnya. Ya, jadi secara psikologis pernikahan itu memenuhi kebutuhan batin ya, rasa aman, rasa cinta dan perasaan-perasaan positif lainnya. Sedangkan kebutuhan secara biologis menikah itu menyalurkan dorongan biologis manusia yang itu sudah kodrat gitu ya, sunatullah, manusia diberi hawa nafsu. Begitu salah satu hawa nafsu adalah kebutuhan biologis itu dengan cara-cara yang halal dan sesuai dengan norma. Nah, kalau sekarang banyak ya berita-berita kejadian-kejadian di mana orang belum menikah sudah memenuhi kebutuhan fisiologisnya. Nah, itu yang menjadi keprihatinan kita begitu ya. Begitu banyak sekarang kasus-kasus kasus seks bebas, kasus pernikahan karena MBA dan lain sebagainya. Ini ada satu kurang juga secara sosial budaya juga ya, bahwa pernikahan itu menggabungkan keluarga, menguatkan persaudaraan, mengembangkan kehidupan sosial yang lebih luas. Jadi kebutuhan sosial pun terpenuhi. Kalau di fisiologis tadi saya tambahkan lagi adanya pemenuhan kebutuhan ini materi ya. Materi itu kan sifatnya fisik ya. Selain biologis tubuh, menikah juga terpenuhnya kebutuhan materi. Bukan berarti menikah itu kemudian untuk mengejar materi, tidak, tetapi konsekuensi dari menikah adalah mendapatkan penguatan secara ekonomi ya. Nah, sehingga mau tidak mau memang pernikahan itu membutuhkan persiapan secara fisik, persiapan secara psikologis, dan persiapan secara sosial budaya yang nanti akan kita kaji. Next, Mbak. Ya, ini data pernikahan. Ya, data pernikahan saya ambil dari internet, dari kata data, sumber-sumber data yang bisa diakses terbuka begitu. Nah, ternyata perkembangan jumlah pernikahan itu menurun. What's wrong? Apa yang terjadi? Kenapa sekarang pernikahan itu menurun? Apakah orang takut menikah? Apakah penurunan akhir-akhir ini karena
COVID begitu ya, sehingga orang penuh pertimbangan untuk membuat sebuah keputusan menikah. Ini jadi kajian menarik kalau kalian mau meneliti gitu ya. Dengan basic data, kenapa sekarang jumlah pernikahan itu menurun di Indonesia? Apa yang menjadi pertimbangan orang dalam memutuskan untuk menikah? Nah, kajian sosial dan psikologi, kalau kalian berminat, ini bisa jadi dasar ya. Coba dilihat dari tahun 2011 pernikahan di Indonesia per tahunnya gitu ya. Total di tahun tersebut sampai jutaan ya, 2,3 2,4 juta, hampir lebih lah 2,3. Sampai sekarang di tahun 2021 ini, karena 2022 belum berakhir ya. 2021 ini baru 1,7, lebih dikit. Artinya ada penurunan secara kuantitas. Ya, saya belum mencari tahu penyebab penurunan ini karena memang kalau mau diteliti ya harus dalam skala besar. Asumsi sementara penurunan jumlah pernikahan ini karena mungkin ya pertimbangan faktor tadi, kan ada faktor fisiologis yang harus dipenuhi, mungkin karena ekonomi sedang menurun, kemudian orang menjadi berpikir ulang untuk memutuskan menikah. Nah, namun di satu sisi, next Mbak, angka perceraian saat ini itu tinggi. Ya, angka perceraiannya tinggi. Bayangkan, nikahnya sedikit tapi cerainya banyak. Ini sebuah fenomena menarik kalau mau dikaji dari sisi ilmiah begitu. Ada apa? Apa yang menyebabkan orang bercerai? Padahal kita tadi tahu secara tinjauan psikologi ya, kebutuhan menikah itu memenuhi kebutuhan fisik, psikis, ya sosial begitu. Dan itu sesuatu yang sunatullah ya, sesuatu yang kodrati orang menikah. Tapi ternyata sekarang banyak perceraian. Nah, kalau mau dikaji, kalau kamu browsing cari literatur penyebab perceraian itu ya salah satunya memang ketika menikah, keputusan menikah dibuat itu tanpa persiapan. Banyak data-data pernikahan yang gagal itu karena ya persiapan yang kurang. Nanti saya tunjukkan salah satu hasil penelitian dari agama, dinas departemen, sekarang kok departemen Kementerian Agama begitu yang melakukan penelitian di KUA daerah seluruh Indonesia, didapatkan alasan perceraian itu pertama karena ketidaksiapan calon pengantin. Karena menikah dini, kemudian karena alasan ekonomi, dan alasan-alasan lain yang sifatnya personal, katanya nggak cocok karena apalah pihak lain dan lain sebagainya. Ya, jadi ini sekarang yang menjadi keprihatinan kita bersama. Nah, kamu sebagai mahasiswa juga boleh kritis untuk mensikapi fenomena ini dengan mencari tahu, dengan mengkaji melalui penelitian kenapa perceraian itu meningkat. Oke, next. Nah, tadi saya katakan hasil penelitian menyebutkan bahwa penyebab terbesar, terbanyak terjadinya proses perceraian itu karena kesiapan menikah yang tidak ada atau kurangnya persiapan. Nah, ini dari jurnal-jurnal yang saya rujuk ya tentang kesiapan pernikahan. Nah, jadi memang kesiapan pernikahan itu sebagai faktor yang mengurangi terjadinya resiko perceraian. Adanya kesiapan menikah dapat mencapai kesejahteraan. Ya, jadi kalau secara teori pengertian ya. Kesiapan menikah itu apa? Yaitu kesiapan dasar. Namanya siap tuh ya siap ya. Siap
terhadap hal-hal yang kemungkinannya nanti akan terjadi saat ia akan menikah. Jadi dia sudah benar-benar paham orang yang akan dinikahi itu siapa, gitu ya. Kapan, di mana, alasan dia menikah apa, dan dia tahu apa yang harus dilakukan setelah pernikahan. Kemudian adanya kesiapan menikah juga akan membantu meningkatkan kemampuan individu mengatasi konflik. Ya, bisa berkomunikasi dengan baik, meningkatkan kemampuan finansial dan kemampuan mental. Jadi kesiapan menikah itu membantu individu dalam hal ini ya, bisa mengatasi konflik, bisa berkomunikasi dengan baik, bisa mengatasi finansial, dan bisa meningkatkan kemampuan mentalnya. Kadang mungkin selama sebelum menikah dia orang yang loneliness, moodnya jelek. Setelah menikah dia menjadi orang yang lebih bahagia. Itu kan berarti secara mental dia menjadi lebih sehat, kan begitu ya. Karena apa? Pernikahannya sudah dilandasi dengan kesiapan yang ada. Next. Jadi ini penelitian ya, hasil penelitian. Sekarang persiapan apa yang harus dibutuhkan? Nah, tadi sudah saya singgung juga, untuk menghadapi pernikahan perlu persiapan psikologis. Persiapan psikologis ini mencakup persiapan mental, psikis, di mana perlu ada kematangan emosi, kematangan sosial, ya. Kematangan emosi itu apa, Bu? Kematangan sosial itu apa, Bu? Ini kajian-kajian orang psikologi sering dijadikan topik-topik penelitian. Ya, kematangan emosi itu adalah kemampuan individu untuk mengontrol, mengelola emosinya, mampu mengekspresikan emosinya dengan tepat. Ya, mampu untuk memposisikan diri dalam situasi emosi tertentu dengan tepat, sehingga dia bisa menghadapi berbagai persoalan yang kompleks sebagai konsekuensi dari sebuah pernikahan. Bayangkan, kalau tidak siap secara emosi, bagaimana kehidupan pernikahan itu penuh dengan problema, ya, penuh dengan problema. Sedikit saja tersulut emosi, tidak mampu mengelola emosi dengan baik, maka mudah sekali konflik terpercik, kemudian bisa membesar hingga akhirnya meledak menjadi sebuah keputusan yang tidak nyaman bagi semuanya, dengan perceraian misalnya. Itu bagian kecil aja. Ya. Ketika hubungan relasi suami istri tidak terjalin dengan baik, tidak bisa mengelola emosinya, mudah terpancing emosi, sedikit-sedikit marah, menghadapi omongan yang kurang enak, langsung meledak emosinya. Ya, tidak bisa meredam perasaan, lihat sesuatu yang tidak disenangi dari pasangan, mudah marah dan lain sebagainya. Tanpa kematangan emosi menjadikan pernikahan itu rentan, begitu, bergejolak. Kematangan sosial, yang seperti apa kematangan sosial? Kematangan sosial itu adalah kemampuan individu untuk melakukan interaksi sosial, komunikasi yang baik dengan lingkungan. Itu contoh dari persiapan psikologis, ya. Ya, matang emosi, matang sosial. Apalagi tadi komunikasi, ya, masuk di kematangan sosial. Itu kan salah satunya kemampuan menjalin komunikasi dengan baik. Kemampuan meregulasi diri, ini bagian lain lagi, ya, mengatur diri. Kalau mau dicari komponen psikologi untuk sebuah kesiapan pernikahan itu banyak, gitu ya. Tapi intinya ketika secara psikis individu siap, berarti dia sudah punya modal untuk nanti bekal menghadapi persoalan kompleks dalam pernikahan. Ya, pernikahan itu sering orang bilang, ya, ibarat bahtera yang mengarungi samudra luas, begitu ya, untuk menuju pulau. Pulaunya katakanlah pulau kebahagiaan. Di dalam
di samudra itu ada bahtera ya. Di dalam bahtera itulah pernikahan ya. Ibaratnya pernikahan itu bahteranya yang mengarungi samudra kehidupan untuk menuju pulau kebahagiaan. Nah, ketika bahtera lewat di lautan, banyak ya apa istilah cobaan di lautan itu, ya gelombang, ya badai, angin. Nah, itulah riak-riak kehidupan pernikahan. Nggak ada pernikahan itu yang mulus, nggak ada pernikahan itu yang apa ya, lempeng gitu. Jarang ya. Pasti ada riak-riak, ganjalan-ganjalan dan lain sebagainya. Nah, menghadapi kondisi yang demikian, kondisi psikologis individu harus siap. Kita sering lihat ya di TV, di media sosial sekarang berita-berita tentang perceraian artis ya karena mereka public figure menjadi sangat disorot oleh media. Artis yang cerai karena ya konflik anak lah, konflik nafkah lah, konflik pribadian. Nah, ketidakmampuan mensikapi itu sangat-sangat rentan menjadi penyebab sebuah perceraian. Kemudian persiapan fisiologis, seperti apa persiapan fisiologis? Persiapan fisiologis itu ya fisik memang harus sudah siap, sehat begitu ya untuk menghadapi memasuki kehidupan pernikahan. Fisik yang matang untuk menerima tanggung jawab biologis melayani pasangan, tanggung jawab biologis menghadapi kehamilan, tanggung jawab biologis apalagi tekanan pekerjaan, itu menjadikan kita harus menyiapkan. Bukan berarti kemudian Bu, secara fisik saya itu kurang sehat. Apakah saya berarti nggak siap untuk menikah? Tentu tidak bisa juga sesederhana itu kita mengatakan iya. Kita individu itu kan unik. Ketidaksehatan fisik satu orang belum tentu sama dengan yang lain. Atau bisa jadi ketika belum menikah dia sering sakit-sakitan secara fisik. Ternyata setelah menikah dia malah sehat karena ada yang ngopeni gitu ya, karena ada yang memberikan afeksi, perhatian dan lain sebagainya. Sehingga sakit fisiknya yang disebabkan karena psikosomatis ya, sakit fisik karena faktor psikisnya jadi hilang. Itu contoh fisiknya. Nah, salah satu kesiapan fisik yang diperlukan adalah usia. Usia ini dalam pandangan psikologi kan ada penelitian-penelitiannya yang dianggap matang secara usia itu memang usia dewasa 18 tahun ke atas. Ya, 18 tahun ke atas individu dikatakan matang, kuat secara fisik dan mental untuk menikah. Sehingga atas dasar tentunya undang-undang dibuat itu dengan mendapat masukan dari berbagai pihak ya, sehingga menurut peraturan pemerintah juga menikah itu minimal perempuan 16 tahun, minimal laki-laki 19 tahun. Itu peraturan tahun 1974. Nah, kalau peraturan yang terbaru tahun 2019 menikah dari sisi usia itu dua-duanya baik laki-laki maupun perempuan minimal 19 tahun. Saya tanya kalian semua yang hadir pada pagi hari ini, usianya sudah 19 tahun ya? 21. Oh, 21. Artinya sudah mencapai masa dikatakan siap secara fisiologis, secara usia. Ya. Jadi bisa kalau dikatakan siap nggak nikah, pernikahan untuk kalian masuki, kalian sudah bisa dikatakan siap secara fisiologis. Secara peraturan sudah dimungkinkan untuk juga menikah. Ya, intinya dalam kajian literatur psikologi dianggap usia dewasa awal itu secara fisiologis sudah siap untuk menerima tanggung jawab beban-beban fisiologis dan konsekuensi pernikahan. Gitu ya. Nah, sekarang gimana Bu yang menikah dini? Ini kebetulan kakak saya itu juga penghulu di salah satu KUA di Jogja cerita karena sekarang banyak kasus-kasus pernikahan dini sebagai dampak dari pergaulan bebas, apakah kemudian pernikahan diizinkan. Nah,
saya pernah diskusi dengan kakak saya terkait ini. Ternyata secara aturan itu diterima dalam kompilasi hukum Islam karena dinilai kemaslahatannya lebih besar daripada intinya aspek kemaslahatan lah daripada yang kecelakaan dini ini dibiarkan tanpa dinikahkan, akhirnya dinikahkan, boleh dinikahkan secara hukum pemerintah asal ada apa istilahnya pengadilan, surat dari pengadilan yang menyatakan apa dia masih anak di bawah usia dan dengan pertimbangan tertentu diizinkan menikah atas apalah katakan pengawasan atau pendampingan orang tua. Ya karena bagaimanapun kejadian saat ini banyak anak lulus SMP gitu kan baru berapa tahun anak masih SMP sudah MBA sudah terjadi sesuatu ya sehingga tetap secara hukum boleh dinikahkan asal nikahnya bersama orang yang membuat kejadian itu. Tapi ini hukum apa ya hukumnya manusia begitu ya hukumnya manusia atas pertimbangan kemanusiaan itu pernah saya diskusikan dengan kakak saya seperti itu. Dan ternyata kalau kita mau kajian longitudinal yang jangka panjang, pernikahan dini yang diawali oleh persiapan yang demikian itu tentu banyak hal yang terjadi yang ujung-ujungnya memang sangat banyak kasus-kasus perceraian karena usia pernikahan dini. Ya intinya dia tidak siap secara biologis, dia tidak siap secara psikologis, sehingga dampaknya besar. Nah, kayak gitu ya. Next, Mbak. Lanjut, sekarang kita perspektif Islam. Ya, mohon maaf sebelumnya saya bukan ustazah, saya punya keterbatasan dalam kajian-kajian Islam, dan yang saya berikan ini dalam perspektif Islam, memang saya ambil rujukan-rujukan dari apa ya referensi di internet. Saya juga tanya kepada kakak saya yang tadi saya ceritakan. Kemudian ini kita share bersama untuk kita diskusikan. Ya, jadi memang Islam sendiri itu atau kajian psikologi Islam itu kan dasarnya juga kajian-kajian psikologi yang apa ya digali dari nilai-nilai Islam gitu ya. Sehingga nggak mungkin psikologi Islam itu bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Pasti kita terus menggali apa fenomena kehidupan dari sudut pandang Islam, gitu, sudut pandang agama. Nah, untuk pernikahan dasarnya ini sangat apa ya, sangat sering kita dengar ya kaji bahwa ayat dalam surat Ar-Rum ayat 21 Auzubillahiminasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Ya, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah menciptakan pasangan-pasangan untuk manusia itu dari jenis kita sendiri. Kalau kajian-kajian Ustadz, jenis kita sendiri itu ya manusia dengan manusia gitu ya. Makhluk selain manusia ya jin ya dengan jin, nggak ada pernikahan jin manusia gitu ya. Dan agar apa? Agar kamu cenderung merasa tentram dengan pernikahan itu ya, dan Allah menjadikan di antara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Nah, ini ayat yang sering dirujuk untuk membahas sebuah pernikahan. Di pernikahan itu sunatullah sebagai kekuasaan Allah yang menciptakan manusia berpasang-pasangan. Ya, berpasang-pasangan dari jenis kita sendiri. Berpasangan ya laki-laki sama perempuan. Jadi nggak ada pasangan itu laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, yang sekarang sedang itu digencarkan oleh mereka-mereka pendukung gerakan itu gitu ya, nggak usah saya sebut. Tapi tentu kita semua tidak sepakat ya, dari sisi agama sudah tegas aturannya, dari sisi psikologis juga sudah banyak kajiannya. Cuma kalau dalam sisi psikologi umum, psikologi yang dari barat,
kondisi-kondisi yang saya sampaikan tadi itu sangat difasilitasi dan kita tidak menerima itu. Kita sangat menentang pernikahan sejenis begitu ya. Oke, jadi ini dasar kuat dalam Islam. Pernikahan itu bentuk kekuasaan Allah yang menciptakan kita berpasang-pasangan untuk mendapatkan ketentraman, rasa kasih sayang, ya mawaddah warahmah, itu ya yang selalu kita ucapkan ya ketika kita memberi selamat kepada orang yang menikah. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah gitu. Ya, next. Selain itu dalam Islam, konsepsi dalam Islam ya pernikahan itu jalan terbaik kita untuk tadi dorongan syahwat, karena memang dorongan biologis itu dalam Islam juga ada ya, nafsu, macam-macam nafsu ya, ada nafsu apa, saya tidak begitu bisa menjelaskan ya, intinya nafsu yang kepada biologis begitu, hawa nafsu yang mendorong manusia untuk dilampiaskan, butuh saluran, butuh fasilitasi daripada melakukan perbuatan yang jelek gitu ya, daripada melakukan perbuatan yang fujur, perbuatan zina dan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Jadi menikah itu adalah fasilitasi untuk menjauhkan kita dari syahwat. Islam juga mengkonsepsikan nikah sebagai sesuatu yang sesuai dengan fitrah manusia yang dikodratkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pasangan-pasangan tadi ya, sudah ada dalilnya. Dan menikah mengandung komitmen ilahi karena pernikahan merupakan janji suci yang diucapkan oleh manusia. Coba kalau kalian pikir ya, kalian berteman lama gitu ya, hanya dengan satu ucapan akad nikah, pertemanan itu bisa menjadi hubungan yang lebih dalam, lebih jauh. Tanpa adanya ucapan ya, akad, janji suci itu, hubungan kalian ya hanya teman. Tapi kalau sudah ada satu ucapan akad, ya, satu komitmen, itu hubungannya menjadi spesial. Sehingga komitmennya itu sangatlah komitmen besar gitu ya, komitmen yang bisa dikatakan apa tadi, komitmen ilahi. Manusia benar-benar dibuat, kalau dalam kajian lagi apa istilahnya, kalau ada kata ini surat apa ini, An-Nisa ya, An-Nisa 21, surat An-Nisa 21 ya, misaqan ghalidhan, ada ucapan misaqan ghalidhan ya, yang dianggap sebagai perjanjian yang kukuh, ikatan yang kuat. Ya. Di bagaimana kamu akan mengambilnya kembali padahal sebagian kamu telah bergaul atau bercampur dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka, istri-istrimu itu, telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. Mitsaqan ghalidhan. Suratnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kaifa ta'khuzunah wa qad afdha ba'dukum ila ba'din wa akhazna minkum mitsaqan ghalidha. Jadi mitsaqan ghalidha, sebuah ikatan yang tadi, perjanjian yang kuat. Jadi dalam Islam seperti itu, menikah itu adalah mitsaqan ghalidha, sebuah perjanjian yang kukuh. Jadi jangan main-main dengan nikah, sama jangan main-main dengan apa kata-kata, kalau yang sudah menikah kata-kata cerai begitu ya. Di sebuah akad sudah menjadikan orang punya konsekuensi besar dalam hidupnya. Next, Mbak. Nah, kalau dasar hukum perkawinan ini ya, ini bisa kalian browsing apa isi undang-undang perkawinan dalam yang dibuat tahun 74. Next, ini hanya info aja. Nah, isi yang paling penting ini pasal 1 Undang-Undang Perkawinan tahun 74 tadi itu ya. Perkawinan itu ikatan lahir batin antara seorang pria, seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.
Ini isi undang-undang perkawinan tersebut. Jadi tetap tujuannya membentuk keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, untuk sakinah, mawaddah, warahmah itu tadi ya kesiapan-kesiapan. Kalau dalam psikologi tadi kan ada kesiapan fisik, kesiapan mental ya, kesiapan sosial. Nah, kalau dalam Islam kesiapannya apa sih? Ya. Nah, kesiapannya tentu saja nggak ada bedanya. Apa yang benar Al-Quran itu kalau kajian-kajian saya belum menemukan syarat apa ya eksplisit dalam Al-Quran untuk menikah kamu harus ini. Tetapi kan pernikahan itu dimudahkan. Yang penting bisa adil. Oh enggak, itu kalau mau mendua gitu ya. Tapi intinya siap ya. Kemudian niat nikah itu sebagai bentuk ketakwaan kepada Allah. Kemudian niat nikah juga adalah untuk menjaga kehormatan ya. Jadi dalam Islam itu menikah sesuatu yang sakral sebagai bentuk ketaatan, takwa kepada Allah, kemudian sebagai upaya untuk menjaga kehormatan diri. Seperti itu dalam beberapa literatur yang saya baca tentang pernikahan dalam Islam begitu ya. Nah, next, Mbak. Ini hanya dasar-dasar agamanya tadi ada di Al-Baqarah atau Al-Fat, makna sakinah. Oke. Next, enggak apa-apa. Nah, ini yang syarat dalam Islam ya. Syarat sahnya atau rukun nikah ya, ada wali yang menikahkan, ada saksi, ada sigot atau ucapan akad, ada mahar atau mas kawin. Ini syarat dalam Islam untuk menikah. Kemudian kalau dalam hukum tadi ya, hukum Undang-Undang Perkawinan tahun 74 ada 6 asas bahwa nikah itu tanpa paksaan, harus sukarela, kemudian partisipasi orang tua, melibatkan orang tua, dan dicatat. Maksudnya dicatat ini harus secara hukum tercatat pernikahan itu. Sehingga memang walaupun Islam ada nikah siri gitu ya, nikah mut'ah, tetapi dalam hukum pemerintah kita pernikahan itu perlu dicatat. Sebagai apa? Sebagai upaya menjaga hak dan kewajiban istri. Karena kalau pernikahan itu tidak dicatat, nanti kemudian terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, dampaknya bisa lebih besar, gitu ya, kaitannya dengan pembagian harta, kaitannya dengan pengasuhan dan lain sebagainya. Akhirnya pernikahan yang sebaiknya itu perlu dicatat. Bu, kalau pertanyaan Bu, zaman Rasul atau zaman apa dulu nggak ada orang apa istilahnya kantor pencatatan nikah gitu ya. Kalau dulu semua ada sumbernya, ada apa istilahnya sahabat, ada Rasul yang memang sebagai sumber yang bisa langsung ditanyakan jika terjadi sesuatu. Tapi zaman kini ya di mana kita sudah zaman yang jauh dari zaman Rasul, kita sudah punya pegangan Al-Quran, begitu kan hadis, namun ternyata masih diperlukan yang sekiranya disesuaikan dengan konteks dan zamannya manusia sekarang begitu ya, sehingga perlu dicatat. Kemudian asas monogami, ya asas monogami ini asas yang sesuai hukum pemerintah ya, walaupun dalam Islam tetap diizinkan poligami dengan syarat adil. Nah ini jadi kajian yang pernikahan yang bagi orang-orang udah nikah ya, tapi nggak apa-apa, ini pengetahuan buat kalian aja. Kemudian asas perceraian dipersulit, ini maksudnya supaya pernikahan itu bertahan, dan kalau ada konflik yang membuat orang ingin bercerai, perceraian itu tidak dibuat mudah, perceraian itu harus dibuat sulit, supaya orang berpikir ulang untuk mengatakan cerai gitu ya. Kemudian asas kematangan jiwa dan raga, ini tadi sudah kita bahas.
azas untuk memperbaiki derajat kaum wanita, atau bukan memperbaiki ya, menurut saya azas untuk menjaga harkat martabat wanita, ya, menjaga kehormatan wanita. Oke, next, Mbak. Nah, ini yang tadi saya ceritakan ya, hasil penelitian Puslitbang Kemenak, ini penyebab perceraian di Indonesia, ketidaksiapan Jatim, kurangnya pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola perkawinan, kemudian tidak mampu mengatasi konflik. Oke, ini next. Nah, moto Baiti Janati ini saya dapatkan dari kakak saya. Memang PUA itu selalu memberi pembekalan kepada calon-calon pengantin, begitu ya. Intinya pernikahan itu diharapkan menjadi ladang ibadah, juga menjadi ladang untuk apa ya, ya surga dunia gitu ya, rumahku, surgaku. Nah, jadi memang harus terjadi apa, kesepahaman, apa ya, kebaikan dalam rumah. Ya, jadi membiasakan diri kerjasama dalam kebaikan, keluarga menjadi tempat belajar, dan seterusnya. Ini nanti bisa kamu baca. Sudah jam 10, saya kelewatan. Next. Cepet aja. Nah, ini menarik. Ini pernikahan itu bisa kita apa ya, analogikan. Menikah itu kan menyatukan dua individu menjadi sepasang suami istri. Ibaratnya sepasang suami istri itu seperti sepatu. Bentuknya tidak sama persis, tapi dia serasi. Saat berjalan tidak pernah kompak, karena kalau berjalan nggak mungkin lompat-lompat jalannya kan, bersama nggak mungkin. Berjalannya pasti satu di depan kakinya, atau sepatunya satu di depan, satu di belakang, begitu ya. Tapi meskipun tidak kompak, mereka punya tujuan yang sama. Nah, pernikahan suami istri itu tidak pernah ganti posisi. Suami ya posisi, istri ya istri, masing-masing punya hak dan kewajiban. Namun mereka saling melengkapi. Ya. Pernikahan itu sepatu itu tidak pernah ganti pasangan, walau sudah usang dimakan usia. Jadi ibaratnya ya, pernikahan pasangan suami istri itu ya tidak usah ganti pasangan sampai tua, jadi bersama gitu ya. Sepatu itu sederajat, namun tidak ada yang merasa lebih tinggi atau lebih rendah. Ya jelas, kalau sepatu satu tinggi satu rendah, nanti orang yang berjalan juga akan jomplang istilahnya. Di suami istri seperti itu. Sama gitu ya, masing-masing menjalankan perannya sendiri-sendiri. Sepatu itu bila satu hilang, yang lain tidak memiliki arti. Seperti itulah pasangan suami istri. Kalau satu hilang, maka yang satu tidak akan berarti atau merasa akan ada yang kurang begitu. Sehingga inginnya itu selalu bersama. Ya. Oke, jadi seperti itulah gambaran pasangan suami istri kayak sepatu. Nah, sepatu sejalan sampai tua. Jadi nanti kalau kalian menikah, ya kalau sekarang sudah punya calon yang mungkin yang selalu dibilang sekufu gitu ya, sekufu, agamanya bagus, kemudian enak dipandang dan lain sebagainya, ya nggak apa-apa, siap aja buat menikah. Selama ini kalian siap komitmen untuk menjalankan bersama-sama sesuatu yang menjadi tanggung jawab. Next, Mbak. Nah, ini tantangan saya. Anda siap menikah? Siap untuk komitmen? Ya. Berarti Anda siap. Kalau biologis, fisiologis saya yakin semua siap tadi ya dari sisi usia. Tinggal gimana psikologisnya. Nanti kita mungkin bisa diskusi ya. Silakan apa yang menjadi problem yang mungkin membuat kalian maju mundur untuk memasuki sebuah pernikahan gitu. Next.
Ya, cukup dari saya. Mari kita diskusi. Saya juga hanya akan sharing pengalaman berdasarkan apa yang saya ketahui dan saya alami, begitu ya. Mohon maaf jika ada kekurangan, kekhilafan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sangat menarik dan bermanfaat sekali ya teman-teman materi kita pada kajian hari ini. Terima kasih banyak Bu Titin atas materi yang telah dipaparkan. Langsung saja memasuki acara yang selanjutnya, yaitu sesi tanya-jawab, sesi diskusi kepada teman-teman yang sudah mempersiapkan atau bahkan sudah mengumpulkan pertanyaan. Saya persilakan untuk menyampaikannya dengan cara raise hand terlebih dahulu, dan jangan lupa untuk mengaktifkan mikrofon, atau mungkin juga bisa tulis di kolom chat atau public chat dengan format nama, underscore instansi, atau pertanyaan. Silakan teman-teman yang mau bertanya. Mbak Fauzia, silakan. Oke, terima kasih sebelumnya Ibu udah menyampaikan materinya dengan baik ya gitu. Di sini saya pengen nanya ya Bu, bagaimana gitu cara mengedukasi orang yang lebih tua dari kita gitu ya, misalnya kayak orang tua, kalau misalnya pernikahan itu gak ada patokan umur, dan apakah di dalam Islam atau secara psikologi gitu ada patokan umur gitu untuk menikah? Mungkin seperti itu. Terima kasih. Oke, ya Mbak. Terima kasih ya Mbak Fauzia. Di awal memang kita tadi sudah meninjaunya secara psikologi, dan ada syarat yang memang diharapkan menikah itu siap secara fisiologis, dan fisiologis ini diukurnya memang salah satunya dari usia. Usia perkembangan itu kan ada, Mbaknya dari Fakultas Psikologi bukan? Mbak Fauzia dari psikologi? Bukan, Oh, bukan dari dari kimia, psikologi. iya. Oh, dari kimia. Oke. Jadi ada pentahapan dalam perkembangan begitu, Mbak. Dan usia menikah ini sebagai tugas perkembangan di usia dewasa. Jadi salah satu tugas perkembangan usia dewasa itu adalah menikah atau menjalin hubungan dengan lawan jenis. Nah, dan itu kalau kajian psikologis usianya 18 tahun, Mbak. 18 tahun ke atas dianggap mulai dewasa. Nah, kalau pertanyaan kemarin bagaimana memberi pemahaman kepada orang tua untuk orang tuanya ini gimana, Mbak? Maksudnya meminta anaknya segera menikah atau nanti aja, sekarang itu masih terlalu muda, atau gimana, Mbak? Oke. Mungkin lebih kayak gini sih ya Bu, kayak kan kalau dari saya pribadi misalnya nggak ada patokan umur gitu ya, dan emang pingin apa ya fokus dulu ke kuliah terus kerjaan gitu ya, dan kayak dari orang tua misalnya pengen seenggaknya habis nikah terus kerja, habis lulus kuliah terus ya kerja sebentar lalu gitu. langsung nikah gitu. Kalau dari Mbaknya sendiri, pingin tidak nikah dulu gitu ya? Pingin tidak nikah dulu? Oke, ya. Ada pertimbangan kenapa tidak ingin menikah dulu mestinya ya Mbak ya? Tentunya mungkin ingin menyiapkan dengan lebih matang begitu ya, dari finansial begitu, atau dari ekonomi, atau intinya tuh pengen berkarir dulu, mengamalkan ilmunya, memanfaatkan ilmunya. Nah, sekarang bagaimana memberi pengertian kepada orang tua akan keinginan kita tersebut. Oke, nah di sini memang kuncinya adalah komunikasi yang yang baiklah dengan orang tua, untuk kita memberi pemahaman kepada orang tua bahwa menikah itu membutuhkan banyak persiapan begitu ya Mbak ya. Persiapan mungkin Mbak bisa mengatakan mungkin secara usia saya siap mah, dianggap sudah cukup matang. Namun secara psikis saya butuh menyiapkan diri saya. Saya masih merasa bla bla bla. Bisa kalau memang itu yang ingin kamu jadikan pertimbangan atau alasan untuk berharap orang tua bisa memahami keinginan kamu. Ya, itu bisa.
mungkin kesiapan finansial, atau kamu ingin, saya ingin mengaplikasikan dulu ilmu, ingin mendapatkan pengalaman lebih bekerja di luar, dan lain sebagainya. Tapi intinya tidak menolak menikah loh ya, tidak menolak menikah, hanya menunda, kan gitu. Kamu harus menegaskan, karena beda menolak menikah dengan menunda dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Sampaikan saja dengan baik kepada orang tua, saya tidak menolak menikah, Mah, tetapi saya hanya menunda untuk melakukan hal-hal yang ingin saya lakukan, yang itu juga positif. Saya ingin bekerja, saya ingin menyenangkan Mama, membahagiakan Papa, dan lain sebagainya, dikomunikasikan saja. Nah, kalau kemudian orang tua tetap, dalam tanda kutip, pasti kan orang tua ingin, ya mungkin sudah punya calon gitu ya, sudah ada kayak komunikasi dengan pihak lain. Nah, mungkin di situ dipertemukan aja, misalnya saya tidak menolak orang ini, tapi tolong saya diberi waktu. Intinya kita membuat sebuah komitmen untuk insya Allah kita tidak menolak itu, tapi tolong diberi waktu. Atau win-win solution-nya bisa juga. Win-win solution, misalnya ya, ini pernah terjadi pada kakak saya. Kakak saya itu di atas saya 2, menikah saat kuliah. Ya, menikah saat kuliah. Ini mungkin buat sharing kalian ya, silahkan jika ini bisa jadikan pertimbangan. Win-win solution-nya, orang tua saya itu tidak ingin anaknya menikah sebelum lulus kuliah. Malah, ya itu, jangan nikah dulu. Pokoknya kuliah selesai, baru setelah itu kerja dan nikah. Pinginnya orang tua seperti itu, melihat kriteria sukses menurut orang tua. Juga kesiapan ekonomi finansial tentunya. Namun kemudian mereka yang kakak saya itu dengan temannya yang sudah dirasa cocok, punya pemahaman nggak mau pacaran gitu kan, nggak mau terjadi segala sesuatu. Nah, gimana memahamkan orang tua untuk mengizinkan mereka menikah? Oh, ternyata alasan menolak itu karena takut nanti tidak bisa mencukupi ekonominya, takut tidak bisa memenuhi kebutuhan fisik. Nah, disitulah perlu kesepakatan dari kedua belah pihak bahwa nikah dengan menjaga kehormatan itu positif, tapi jangan sampai ekonomi atau kebutuhan fisik terabaikan, sehingga support orang tua perlu. Artinya, akhirnya kakak saya dua-duanya menikah saat kuliah dengan support keuangan orang tua. Ya, itu memang harus dikomunikasikan. Ya, Mbak ya. Nah, itu kasus saat orang tua melarang anak menikah. Kalau Mbaknya kan orang tua meminta untuk menikah. Nah, tetap dikomunikasikan, kasih win-win solution, saya tetap mau menikah, Mah. Misalnya Mama sudah punya jodoh untuk saya terima. Tapi tolong saya juga diberi kesempatan untuk katakan berkarir, bekerja, dan nanti bisa dibicarakan bersama calon pasangan. Begitu, Mbak Fauziah ya. Wah, ini ada cukup, Mbak, atau masih ada yang mau ditanyakan? Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Sangat menjawab sekali. Iya. Mas Khairul Umam atau Mbak Gina? Ya, monggo silakan. Yang bertanya itu juga di kolom chat sudah beberapa pertanyaan masuk nih, Bu. Oh iya, ini mau menanggapi yang raise hand dulu atau yang... Ya, monggo. Oke, Mbak Dela. Oke, sebentar. Ini Mbak Karunia. Mohon mengetahui cara individu memiliki psikis yang sudah siap. Wow, pertanyaan yang bagus nih. Bagaimana mengetahui individu memiliki psikis yang siap untuk menghadapi pernikahan dan bagaimana mempersiapkan psikis agar siap? Oke, ya saya jawab ini. Jadi begini, Mbak, dari sisi saya menjawabnya ini dari sisi psikologi perkembangan ya. Manusia itu kan tumbuh berkembang mencakup aspek psikis, aspek fisik, dan aspek psikis. Kalau aspek fisik itu jelas bisa terlihat dengan mata. Usia bisa terukur dengan dihitung. Tapi psikis itu sesuatu yang ada di dalam diri, yang itu tercermin dari tindakan-tindakan. Ya. Bagaimana kita bisa mengetahui orang siap secara psikis?
Berarti kita harus melihat bagaimana dia bersikap, bertindak, berujar, berkata-kata, maupun dalam ide-ide pemikirannya. Nah, ada orang usianya masih katakanlah belasan tahun, tapi cara berpikirnya dewasa. Cara menghadapi situasi sangat-sangat dewasa, tidak mudah meledak, tidak mudah tantrum atau marah, tidak mudah misalnya terpancing emosi, tenang, terkendali. Seperti itu. Nah, sehingga kalau tadi Mbak Karunia bertanya bagaimana mengetahui psikis individu sudah siap, kita lihat aja perilaku dia sehari-hari untuk mengemban kewajiban-kewajiban pernikahan, apakah sudah tertampil, tampak dalam kehidupan dia sehari-hari. Apakah dia orang yang mudah berinteraksi dengan orang lain? Apakah dia orang yang mudah menempatkan diri pada tempatnya? Apakah dia tepat dalam mengekspresikan diri, emosinya? Nah, ketika dia sudah bertindak, bersikap dengan wajar selayaknya orang yang katakan ya normal, kita bisa mengatakan secara psikis dia siap. Dia misal ya tidak marah, tidak mudah marah, tidak mudah terpancing, tidak mudah apalah yang menurut orang di sekitar itu sesuatu yang baik. Jadi nggak ada Mbak, misalnya aduh mau nikah terus tes psikologis dulu, secara psikis dia udah lolos belum? Itu mah orang psikologi kali yang bisa melakukan gitu ya. Tapi kalau misalnya orang dari latar belakang bukan psikologi, gimana sih taunya secara psikisnya sudah siap? Bahasa lainnya, dia sudah cukup dewasa enggak dalam bersikap, bertutur kata, bertindak sehari-harinya. Kalau penampakannya dewasa, berarti dia sudah bisa dikatakan siap untuk menikah. Gitu, Mbak. Kemudian kalau pertanyaan berikutnya nih, bagaimana mempersiapkan psikis agar siap? Ada kalanya orang menikah itu nggak usah banyak mikir. Maksudnya gini, aku udah siap belum sih menikah? Psikisku udah kuat belum? Bertanya dalam diri sendiri itu sudah menjadi bagian dari upaya ya untuk saya mengevaluasi diri, kayaknya saya siap untuk menikah. Saya siap mengemban tanggung jawab. Ya, kalau mempersiapkan psikis ya yakin siap gitu ya. Secara agama udah katakan istikharah, sudah dapat jawaban bahwa dia adalah pasangan terbaik dan saya secara usia sudah cukup mampu, udah nikah aja gitu ya. Kalau nunggu, aduh saya nggak siap secara psikis, ukuran kesiapan psikisnya itu tidak bisa terukur secara kuantitatif, intinya begitu Mbak. Nggak ada pengukuran kuantitatif untuk mengukur psikis orang siap. Yang bisa dilakukan adalah menilai diri, kemudian bertanya kepada orang yang berada di sekitar kita, apakah menurut penilaian orang kita sudah cukup dewasa dalam bersikap, bertindak. Nah, kalau mereka mengatakan bahwa kita demikian, berarti udah jadi indikator kita siap secara psikis. Gitu ya Mbak ya? Gimana Mbak Karunia Nur Prifani? Fani? Mbak Fani psikologi bukan ini? Iya, psikologi, Ibu. Semester berapa, Mbak? Sekarang besok semester 5, Ibu. Oh, besok semester 5 ya. Oke. Ya, terima kasih jawabannya, Ibu. Sama-sama. Kemudian ini Mas Khairul Ummah mau langsung open mic dan layar atau lewat chat aja nih? Bagaimana pandangan Bu Titin mengenai adanya sebuah patriarki dalam rumah tangga? Ya, budaya patriarki ya. Nanti kalau saya jawab secara personal, kalau kita orang timur gitu ya, orang timur itu kan memang budaya patriarki, itu budaya yang akan memposisikan laki-laki gitu kan ya, lebih tinggi atau lebih utama. Nah, sebenarnya dalam Islam sendiri kan memang laki-laki itu memang imam gitu ya,
imam, kemudian pemimpin. Ya, pemimpinnya keluarga itu ya laki-laki. Laki-laki sebagai penanggung jawab mencari nafkah, mendidik istri, mendidik anak. Saya termasuk gimana saya bisa katakan ya setuju dengan kesetaraan, perempuan juga berperan serta dalam pernikahan, tapi satu sisi juga saya nggak menyalahkan yang patriarki, yang laki-laki sebagai apa ya center dari keluarga itu. Saya pribadi seperti itu, Mas. Nah, mungkin Mas Umam bisa berpendapat juga gimana? Apakah boleh setuju atau tidak? Bisa diungkapkan, Mas Umam. Silakan, Mas Khairul Ummah. Umat yang baik, silakan. Mana ini? Ini mahasiswa psikologi, bukan? Halo. Oh. Halo. Nggak ada di tempat atau nggak bisa? Halo, Mas. Oke. Apa di chatting? Tidak, Bu, sudah cukup karena butuh beberapa pandangan mengenai hal tersebut. Oh, begitu. Kamu sendiri cenderung menganut patriarki atau kamu menerima sebuah feminisme atau kesetaraan gender itu, Mas? Nggak apa-apa ya kita diskusi, karena kadang laki-laki sendiri tidak setuju gitu ya. Tapi kalau ada memang laki-laki, ya memang harus dalam keluarga budaya patriarki itu yang memposisikan memang laki-laki lebih mengutamakan laki-laki dari perempuan dalam konteks kehidupan berkeluarga, bersosial. Cuma kalau orang-orang feminisme ya, orang-orang feminisme mereka tidak setuju seperti itu. Ya. Oke, next. Apa lagi nih ya? Bentar, tadi Mas sudah, kemudian Mbak Sri Indrawati. Bagaimana menghadapi pernikahan rumah tangga yang misal calon suami lebih muda daripada perempuan? Oke, Mbak. Menarik. Kita punya uswah hasanah ya. Uswah hasanah kita Rasulullah SAW lebih muda dari Sayyidah Siti Khadijah begitu ya. Jadi it's okay, no problem. Terbentuknya pemikiran bahwa laki-laki harus lebih dewasa, lebih usianya dibanding perempuan itu hanya pemikiran fisiologis begitu ya. Tapi kita tadi udah membahas kan nikah itu nggak cuma fisiologis, tapi menikah itu juga psikis ya, budaya, sosial budaya. Ada orang yang usianya tadi masih muda tapi sudah dewasa. Ada yang sebaliknya, udah dewasa tapi bersikap, berperilaku masih kekanak-kanakan, belum matang, belum dewasa, mudah temperamen dan lain sebagainya. Jadi usia kronologis itu hanya kriteria ya biologis, fisik, tapi bukan penentu untuk kriteria psikis. Sehingga tidak masalah usia laki-laki lebih muda daripada usia perempuan dalam pernikahan. Begitu. Karena banyak kasus menikah beda usia, laki-laki lebih muda dari perempuan juga banyak yang berhasil. Namun tidak tertutup kemungkinan juga akan memunculkan problem riak-riak yang dalam rumah tangga itu terjadi. Biasanya dalam aspek biologis ya, karena laki-laki itu punya jam biologis lebih panjang daripada perempuan. Ini saya menyampaikan realita aja ya. Saya udah usia 46 tahun, masuk 47 tahun.
Ya, dengan jarak usia dengan suami saya tuh 6 tahun, suami saya lebih 6 tahun dari saya. Biologis itu laki-laki panjang dibanding perempuan. Perempuan dalam umur tertentu nanti ada fase yang namanya menopause. Ada fase di mana produktivitas biologis menurun, menjadikan ketidakseimbangan dengan produktivitas biologisnya laki-laki. Nah, perbedaan umur ini yang sering dipermasalahkan hanya dalam konteks ritme biologisnya, bukan dalam konteks yang lain ya. Nah, sekarang kan ilmu kesehatan, ilmu gizi, ilmu umum ya, banyak cara-cara yang bisa diupayakan untuk menyamakan ritme. Jadi misalnya laki-lakinya lebih muda, dorongan biologis lebih tinggi, jam biologis lebih panjang, perempuannya lebih tua, tetap aja bisa mengimbangi begitu. Dengan maintenance ya, dengan apalah ilmu-ilmu kesehatan bisa. Ya, selama intinya komunikasi di antara keduanya terjadi dengan baik. It's okay, Mas. Ya, jadi Mbak, maaf ya, Mbak Sri Indrawati. Mana Mbak Indrawati? Halo Mbak Indrawati. Ya. Mbak Indrawati, ya. Bagaimana penjelasan saya bisa diterima atau masih butuh? Secara kajian psikologi ini ada penelitiannya, saya punya literatur jurnalnya ya, di mana perempuan itu memiliki usia kematangan lebih awal daripada laki-laki. Kaitannya dengan pernikahan juga, kesiapan pernikahan perempuan itu lebih siap daripada laki-laki. Nah, kalau kemudian usia laki-laki lebih muda dari usia perempuan, enggak apa-apa, perempuannya lebih matang kan, dalam keluarga itu bisa saling ngomong, saling asih, asuh begitu ya. Kan menikah itu kan terus proses belajar, proses mencari kesamaan, menghargai perbedaan seperti itu. Jadi enggak masalah. Kalau kemudian Bu, ternyata ada tetangga saya perempuannya lebih tua, laki-lakinya lebih muda, konflik terus. Nah, konfliknya bisa jadi bukan karena yang laki lebih muda, banyak mungkin faktornya ya. Kalaupun itu dijadikan penyebab, itu hanya penyebab kecil dari banyak penyebab konflik di dalam rumah tangga. Ya, memanage-nya aja nanti yang perlu upayakan, nggak apa-apa. Kalau misalnya cuma beda setahun, 2 tahun, it's okay. Mereka berada dalam fase perkembangan, tahap kognitifnya sama, tahap emosinya sama. Cuma mungkin tadi ya, tahap biologis laki-laki lebih panjang dari perempuan. Bisa diterima ya, Mbak? Perjodohan, Mbak Ayu Khalidah. Oke, gimana Mbak Ayu, perjodohan gimana? Saya setuju banget perjodohan itu. Apalagi kalau yang dijodohkan kaya, gitu ya, cakep. Siapa yang nggak mau? Nah, apa problem perjodohan itu, Mbak? Mungkin yang kamu maksudkan perjodohan yang mungkin tidak dikenal, mungkin ada kekhawatiran-kekhawatiran tidak terjadi kecocokan. Nah, perjodohan itu selama ada biasanya kan tidak langsung ujuk-ujuk dijodohkan mau kan, nggak, tetap ada fase perkenalannya, fase melihat ya sebelum nanti dikhitbah ya resminya, tapi nggak apa-apa. Kamu dijodohkan, ya cari tahu siapa orang yang dijodohkan ke kita itu. Kan tetap tadi ya, lihat agamanya, latar belakangnya, apakah sekufu atau tidak, ya. Selama itu terpenuhi, why not? Ya, banyak kok contoh film-film perjodohan yang sukses. Kalau yang gagal, ya ada juga. Cuma kegagalan itu selalu sebuah penyebab yang nggak tunggal. Ya, kegagalan pernikahan itu bukan hanya disebabkan oleh satu faktor tunggal, tapi pasti ada faktor-faktor yang saling berkaitan. Halo Mbak Ayu Khalidah, bisa share? Bisa Iya, open Bu. mic? Oke, gimana Mbak? Dalam konteks pemikiranmu, apa yang kamu maksud dengan pertanyaan ini? Karena kan di saat perjodohan takutnya kita tidak mengenal
pasangan Ya. kita gitu. Mm-mm. Jadi dikhawatirkan ada tidak kecocokan seperti itu. Oke, ya. Seperti orang pada umumnya lah, memang ketakutan akan perjodohan itu kan hanya karena takut tidak cocok. Nah, apakah kemudian orang yang tidak dijodohkan, yang sudah kenal lama, sudah runtang-runtung bersama-sama, itu bakal selalu cocok? Enggak jaminan juga, toh. Artinya, antara yang sudah kenal dulu dengan yang baru dijodohkan, itu juga enggak jaminan yang kenal itu menjadi lebih bahagia daripada yang dijodohkan. Tidak. Perjodohan itu selama dia sudah memenuhi apa ya, kayak kriteria dia mampu orangnya, kemudian sehat fisik mental, mampu mengemban tanggung jawab, nggak apa-apa Mbak. Yang penting ya tadi ada perkenalan awal lah. Perkenalan awal, nggak mungkin kamu ujuk-ujuk dijodohkan sekali ketemu lihat orangnya, maaf ya, matanya sipit atau buta atau mungkin ada cacat-cacat yang membuat kamu kemudian kecewa. Enggak. Ya harus diketahui dulu siapa orang yang dijodohkan dengan kita itu, apakah ada hal-hal yang membuat kita harus menolak perjodohan itu. Kalau dalam masa perkenalan ternyata didapat data informasi yang mungkin memang membuat kamu harus menolak, ya nggak apa-apa ditolak. Tapi harus ada alasan yang kuat, dasar yang kuat. Intinya nikah dengan perjodohan itu sangat mungkin, ya sangat mungkin. Apakah potensi konfliknya besar? Bisa iya, bisa tidak, tergantung memanage selama pernikahan. Dan itu juga bukan jaminan untuk pernikahan selalu gagal, tidak. Sebagaimana tadi saya katakan, orang yang tidak perjodohan pun bukan jaminan hidup perkawinannya akan selalu langgeng, tidak juga. Ya, jadi nggak apa-apa. Mau kenalan dulu baru nikah atau tidak kenal dijodohkan baru nikah, sama-sama ada, bukan ada plus minusnya ya, ada hal-hal yang harus dipertimbangkan atau ada hal-hal yang harus diketahui. Begitu ya Mbak? Sudah dijodohkan belum Mbak Ayu? Belum Bu, masih semester 3. Semester 3. Nggak apa-apa Mbak, misal nanti kamu dijodohkan, kamu tanya dulu orangnya siapa, latar belakang orang yang dijodohkan ke kamu itu harus kamu cari tahu. Kalau perlu ya minta fotonya, minta gambarnya, ya untuk memastikan secara fisik dia memang tidak berkekurangan, ya. Secara psikis kita dapat cerita dari orang-orang yang menjodohkan kita bagaimana kualitas orang tersebut. Nggak apa-apa. Cari info selengkap mungkin, gambaran dari orang yang dijodohkan dengan kita. Gitu ya. Baik Bu, Ya. izin bertanya lagi. Boleh, silakan. Gimana ya cara kita itu mengetahui mindset-nya yang dijodohkan dengan kita itu bagaimana mindset-nya dia? Oke. Jadi ya, pertanyaan apa yang harus kita tanyakan seperti itu? Terima kasih. Oke, iya Mbak, ini pertanyaan susah ini ya. Saya dijodohkan Bu, tapi saya kan harus tahu mindset dia, cara berpikirnya, kemudian apa konsep-konsep pernikahan dan lain sebagainya, atau hal lain. Kalau apa, menurut saya gini, apa yang paling penting dalam hidupmu? Apa yang kamu jadikan itu pegangan hidup yang kalau itu tidak dimiliki oleh seseorang, kamu tidak akan bertahan dengan dia. Jadi, agama ya Bu? Ya, agama. Sehingga pastikan bahwa dia punya bekal agama, dia paham agama, dia bisa jadi imam dalam keluarga. Orang kalau dasar agamanya sudah bagus, problem kehidupan itu larinya kan nanti akhirnya ya cari rujukan ke agama. Dan itu kan memang saya nggak hafal dalil, nggak tahu dasar apa dalil kuatnya, tapi kalau orang mau menikah itu yang harus dilihat apa gitu kan, ada 4 atau 5. Tapi yang paling penting Mohon maaf teman-teman, mungkin Bu Titin mengalami kendala sinyal. Mohon ditunggu ya teman-teman.
Maaf, saya lempar sinyal. Ya, begitu Mbak Fauzia. Halo, Bu Titin. Bu Titin. Mohon maaf ya kalau menjadi tidak nyaman. Mas Irfan. Nggih, Bu. Mungkin Maaf, satu Mbak atau ya. dua pertanyaan lagi nih, Bu. Oh iya. Dari tadi, tadi ada yang sempat raise hand dari Mas Novan Nugroho. Sudah ditanyakan juga pertanyaannya di chat. Mungkin Mas Novan berkenan untuk on mic atau on cam atau dari chat saja. On cam aja, Kak. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh panitia. Jadi gini, Bun, mau tanya terkait manajemen waktu, terus finansial dan juga manajemen aktivitas juga ketika ada dari kita mungkin yang sudah punya plan menikah di waktu kuliah gitu. Jadi gimana sih manajemen waktunya, finansial, ditambah juga mungkin ada dari kita yang ketika mau nikah di masa kuliah itu juga ada amanah buat berdakwah di komunitas seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf untuk Mas Novan, mungkin nanti bisa diulang ya, Mas. Soalnya ini Bu Titinnya sepertinya kendala sinyal jadi out Zoom. Mohon maaf banget sinyal. Oke, sudah dengar suara saya? Sudah ya? Oke, ya, mohon maaf ketidaknyamanannya. Baik, menanggapi pertanyaan tentang ketidaknyamanan pernikahan, Mas, intinya banyak subjektif sekali. Kalau saya mengatakan bagi saya ketidaknyamanan itu karena tidak adanya keturunan misalnya ya. Ketidaknyamanan itu karena mungkin tidak adanya komunikasi. Bisa jadi antara orang yang satu dengan yang Mohon lain maaf, itu Ibu, izin masuk. Ya. Tadi Halo? pertanyaannya dari Mas Novan itu. Halo, Mas. Gih, Bu, halo. Halo ya, manajemen Gih, Bu. Ditambah dakwah di komunitas. Aduh, tidak stabil ini sinyal. Bagaimana manajemen waktu, finansial, dan komunikasi dalam pernikahan ketika masa kuliah ditambah amanah dakwah di komunitas? Oh ya, ini pertanyaan aktivis-aktivis organisasi seperti kalian, ditambah juga punya kewajiban dalam rumah tangga. Sejauh memanage waktu dengan baik, tapi kalau pertanyaannya bagaimana manage waktu dengan baik, kamu harus punya skala prioritas. Jadi prioritaskan mana yang penting dan segera untuk dilakukan, itu ditaruh yang paling atas ya. Sehingga kamu jadi tahu mana yang bisa ditunda, ya. Kemudian mana yang penting bisa ditunda,
mana yang tidak penting tapi segera, mana yang tidak penting dan bisa ditunda. Nah, ketika banyaknya aktivitas itu bisa kamu susun dalam skala prioritas. Penting segera, penting bisa ditunda, tidak penting segera atau tidak penting tidak bisa ditunda, itu kamu bisa memanage dengan baik. Ya, itu dalam manage waktu. Kemudian komunikasi. Nah, komunikasi memang sangat penting kepada pasangan, kepada orang di sekitar kita. Harus ada keterbukaan. Jadi misalnya istri protes, kamu itu di luar terus, kamu itu gini, aku diabaikan misalnya. Ya, duduk, ajak dalam situasi yang menyenangkan, komunikasi dijalin saat situasi menyenangkan, bukan saat situasi penuh emosi dikomunikasikan. Yang ada nanti adalah perdebatan tanpa akhir, yang ada adalah saling menyalahkan. Lakukan komunikasi intens saat suasana tenang, nyaman, baik-baik. Begitu ya. Banyak pernik-pernik pernikahan itu ya. Jadi ya intinya tadi buat pasangan itu senang dulu baru dikomunikasikan. Saya sama suami aja kalau misalnya sama-sama emosi ngomong itu pasti malah nadanya semua tinggi. Tapi kalau tenang dalam suasana nyaman, yang dibicarakan itu sesuatu yang genting, itu enak. Ya, kalau membicarakan sesuatu yang genting dalam situasi emosi bakal parah gitu ya. Gitu Mas Novan. Jadi kalau untuk manajemen waktu tadi prioritas dibuat, kemudian untuk finansial. Nah, oke, untuk finansial kayaknya tadi sudah saya singgung, ketika kita masih kuliah, kemudian harus berkeluarga, kemudian juga berorganisasi. Support dari keluarga itu penting. Seperti saya contohkan dari keluarga saya, kakak saya dulu demikian juga menikah, kuliah, berorganisasi, ya keuangannya bantuan dari keluarga. Pihak perempuan juga seperti halnya ibaratnya memberi bulanan kepada istrinya, kemudian dari pihak laki-laki juga memberi bulanan kepada anaknya. Jadi bulanan dari masing-masing pihak itu dikelola bersama. Itu harus disepakati kalau memang mau seperti itu ya, Mas. Tapi kalau ada orang tua yang bilang, ya kalau kamu memutuskan menikah, ya udah, enggak mau orang tua memberi bantuan finansial, berarti ya kamu harus mempertimbangkan untuk katakan berupaya mencari sesuatu yang menghasilkan. Tapi kalau kemudian aduh nggak bisa, ya pertimbangkan lagi keputusan untuk menikah ketika tidak ada support dari keluarga. Seperti itu. Gitu ya, Mas Novan. Bagaimana? Tapi namanya rezeki Allah kan yang mengatur, Allah yang memberi. Kalau yakin aja nikah itu rezeki pasti ada. Yakin aja. Saya sendiri kalau membayangkan zaman saya nikah, memang saya sudah kerja gitu kan, suami juga, tapi penghasilan kami itu kecil. Ibaratnya buat ya hitungan di atas kertas nggak cukup gitu ya, hitungan matematis nggak cukup. Tapi nyatanya dengan berjalannya waktu kita nggak tahu, Allah yang mengatur rezeki itu. Yakin gitu ya, Mas. Oke, ada lagi? Mungkin pertanyaan terakhir nih Bu, yang dari Mbak Ika Yuliana Putri di kolom chat, mungkin bisa saya bacakan. Izin bertanya Ibu, bagaimana cara untuk menghilangkan rasa ketakutan menikah karena trauma masa lalu dari efek perceraian orang tua? Baik, Mbak, pertanyaan yang bagus, dan ini saya kira pertanyaan yang mewakili banyak wanita-wanita yang menolak untuk menikah karena trauma masa lalu keluarga. Ini sangat disayangkan dan kita prihatin begitu. Bagaimanapun kejadian traumatis itu kan memang membekas dalam. Nah, tapi bukan berarti itu tidak bisa dihilangkan. Nah, salah satu cara yang bisa kamu lakukan dalam diri kamu sendiri, ya berpikir positif bahwa perceraian yang kemarin terjadi pada orang tua saya itu pasti ada hikmahnya. Nah, hikmahnya apa? Kamu bisa melihat bahwa kamu sekarang bisa sampai detik ini aja bertahan, melihat ibumu atau saat ini kamu sama ayahmu walaupun sudah bercerai juga banyak kebaikan-kebaikan yang diperoleh. Ya,
Sehingga dengan kita melihat sisi positif perceraian, sampai saat ini kita masih kuat, tegak, tegar, itu adalah apa istilahnya pembangun mindset yang positif untuk memang pernikahan itu suatu saat ada masalah, dan ketika bercerai ternyata dampak perceraian juga punya sisi positif. Itu membuat kita nanti terobati. Kemudian maafkan apa ya kejadian masa lalu. Mungkin kamu sebagai korban dampak perceraian itu, kamu harus forgiveness ya, memaafkan orang tua kamu yang mungkin secara tidak sengaja, tidak langsung menelantarkan kamu. Maafkan itu, ya. Dengan memaafkan berarti ada aspek positif yang kemudian muncul di dalam diri kita, ya. Memaafkan itu gratitude, ya. Forgiveness itu membuat banyak hal positif yang akan berdampak pada diri kita. Kemudian kebersyukuran tadi ya, bahwa sampai saat ini walaupun kamu korban perceraian, kamu masih sehat, kamu masih baik, kamu masih sukses, itu mengubah mindset kamu juga jadi positif. Jadi itu dalam diri yang bisa dilakukan ya Mbak Ika Yuliana. Jadi jangan terus menyalahkan masa lalu, meratapi masa lalu, karena itu tidak baik begitu. Ya, terus berdoa juga deh, berdoa selalu pada Allah untuk nanti diberikan pernikahan yang baik, yang tidak seperti orang tua. Nah, memang trauma itu kalau kita mau pakai kajian psikologi bisa dalam berbagai sudut pandang, tapi ini saya ajak secara kognitif aja. Tadi ya, berpikir positif akan dampak pernikahan, selalu bersyukur dengan kita sekarang seperti ini. Kalau mau yang lain nanti bisa diskusi ya, misalnya di kajian yang lain, begitu. Halo, ada lagi Mbak? Terima kasih Ibu. Mungkin Mbak Ika, dari... bentar Mbak Ika Yuliana ada? Mbak Ika Yuliana ada? Ada Ibu. Oke, Mbak Ika, ingat bahwa kita nggak sendiri, gitu aja, kita nggak sendiri. Ada juga banyak teman-teman kita yang sebagai korban perceraian, dan kita bersyukur bahwa kita masih seperti ini. Ya, saya nggak menganggap Mbak Yuliani, Mbak Ika korban perceraian. Banyak, saya yakin, dari saya bukan korban perceraian, tapi orang tua saya. Dan suatu saat mereka bisa memahami kenapa orang tuanya bercerai, dan itu menjadi pembelajaran untuk kita tidak melakukan kesalahan yang sama di masa yang akan datang. Begitu, Mbak. Bisa diterima, Mbak Ika? Bisa Ibu, baik, terima kasih atas jawabannya Bu Titin. Sama-sama. Terima kasih kepada teman-teman atas pertanyaan-pertanyaan yang sangat luar biasa. Semoga jawaban-jawaban yang diberikan dapat menjawab rasa penasaran atau rasa keingintahuan teman-teman semua, dan pastinya semakin menambah ilmu bagi kita semua ke depannya. Mungkin teman-teman yang belum sempat kejawab nih pertanyaannya bisa nanti dijawab pribadi atau di lain waktu, insya Allah. Mohon izin untuk teman-teman, ada sedikit selipan acara, yaitu penyerahan sertifikat kepada pembicara dari panitia. Oke, terima kasih. Secara simbolis saya terima
sertifikatnya secara online ya. Terima kasih banyak buat panitia. Sukses selalu buat semua. Selamat memasuki tahap kehidupan pernikahan bagi yang akan menikah. Terima kasih Ibu. Sertifikat ini diberikan kepada Ibu Titin Suprihatin SCMC Psikolog sebagai pembicara dalam acara Kalamuan, kajian bulanan dan keilmuan dengan tema Let's Talk About Marriage, What Should I Know? Basic Pre-Marriage Knowledge in Islamic Psychology Perspective. Untuk teman-teman, jangan lupa mengisi link presensi yang sudah dikirimkan di kolom chat. Dan menuju penghujung acara, supaya makin lengkap, yuk teman-teman